Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wulan Yuliana, NIM B10111181079. Di sini saya akan membicarakan mengenai teori barang swasta dan teori barang publik. Yang pertama yaitu teori barang swasta. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar dan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Selanjutnya yaitu sifat-sifat barang swasta. Sifat barang swasta terdiri atas dua macam, yaitu rivalrous consumption dan excludable consumption. Rivalrous consumption yaitu di mana konsumsi yang dilakukan oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan hal yang serupa. Contohnya, seperti di saat kita akan membeli buku yang jumlahnya terbatas, sehingga hanya mereka yang melakukan pembayaran atau pembelian terlebih dahulu yang dapat memiliki buku tersebut. Maka di sini terjadi kompetisi dalam mencari dan membeli buku tersebut. Selanjutnya yaitu excludable consumption, yaitu di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, dan mereka yang tidak membayar dan tidak memenuhi persyaratan dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu analisis yang digunakan dalam teori barang swasta, yaitu yang pertama efisiensi konsumen dan yang kedua efisiensi produsen. Yang pertama yaitu efisiensi konsumen. Efisiensi konsumen merupakan alokasi barang konsumsi di antara konsumen. Analisa efisiensi konsumen, ada beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis, yaitu yang pertama, dalam masyarakat hanya ada dua konsumen, yaitu A dan B. Yang kedua, hanya ada dua barang swasta yang tersedia, yaitu makanan dan pakaian. Yang ketiga, distribusi pendapatan sudah ditentukan. Titik T bukan merupakan titik optimum. Konsumen A dan B masih dapat mengubah kombinasi konsumsinya ke titik F atau D. T ke D merupakan kepuasan konsumen A bertambah. T ke F merupakan kepuasan konsumen B bertambah. Titik-titik D dan F merupakan kondisi Pareto optimum, yaitu tempat kedudukan di mana seorang konsumen tidak dapat meningkatkan kepuasannya tanpa menyebabkan kepuasan konsumen lain menjadi berkurang. Garis OA-OB merupakan garis kontrak, yaitu garis di mana Pareto optimum terjadi. Di titik mana sepanjang OA-OB kedua konsumen A dan B berakhir tergantung pada distribusi penghasilan awal konsumen tersebut. Analisis di atas memecahkan masalah efisien dari segi alokasi barang konsumen antara kedua individu. Analisis di atas tidak memecahkan masalah distribusi barang yang dianggap adil. Selanjutnya yaitu efisiensi produsen. Asumsi yang digunakan untuk analisis efisiensi produsen yaitu 1. Dalam masyarakat hanya terdapat dua produsen. Yang kedua, produsen menghasilkan dua jenis barang, X untuk pakaian dan Y untuk makanan. Yang ketiga, hanya dua jenis faktor produksi yang digunakan, T untuk tanah dan B untuk tenaga kerja atau buruh. Analisis efisiensi optimum produsen. OX-BT merupakan jumlah tenaga kerja dalam perekonomian. OX-TT merupakan jumlah tanah yang tersedia. Pada titik D, jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak OX-B1 dan tanah yang digunakan sebanyak OX dan TT untuk menghasilkan pakaian sebanyak KPS X1. Pada titik D, produsen makanan menggunakan tenaga kerja sebanyak B1 BT dan tanah sebanyak T1 TT untuk menghasilkan makanan sebanyak KPS Y1. Titik D bukan merupakan titik optimum karena dengan merubah alokasi faktor produksi di antara kedua produsen, maka jumlah barang yang dihasilkan dapat ditingkatkan. D ke F merupakan produksi pakaian yang bertambah. D ke G merupakan produksi makanan yang bertambah. Titik-titik F dan G merupakan titik Pareto efisiensi. OX dan OY merupakan kurva kontrak di mana terdapat titik Pareto.
Kriteria kompensasi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna menyebabkan terjadinya Pareto optimum bagi konsumen dan produsen. Yang kedua, namun definisi Pareto yang demikian sangatlah sempit, sebab setiap perubahan pasti ada pihak yang untung dan pihak yang rugi. Yang ketiga, Kaldor dan Hicks menyatakan bahwa setiap perubahan tetap akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pihak yang dirugikan dapat memperoleh kompensasi atas kerugiannya tersebut, sehingga ia berada pada tingkat kepuasan yang sama, sedangkan pihak yang diuntungkan mengalami kenaikan kesejahteraan. Kedua yaitu teori barang publik. Barang publik adalah barang yang dihasilkan dengan atau tanpa alokasi sumber daya dan dapat diperoleh tanpa adanya pengorbanan. Publik mempunyai dua sifat, yaitu non-rivalry dan non-includable. Rivalry yaitu dalam penggunaan barang publik berarti bahwa pengguna satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Contohnya seperti di saat kita menikmati udara dan sinar matahari, maka orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmati udara dan sinar matahari tersebut. Selanjutnya yaitu non-excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia tidak dapat yang menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses dari barang tersebut. Contohnya seperti masyarakat yang membayar pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa kepolisian. Akan tetapi, yang kemudian menggunakan jasa kepolisian tersebut bukan hanya masyarakat yang membayar pajak tersebut. Yang pertama, teori barang publik yaitu teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah yang menyediakan barang publik. Kelemahan analisa dari Piaget didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah suatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. Yang kedua yaitu teori Bowen. Bowen mengemukakan suatu teori mengenai pengecualian barang-barang publik dan teorinya didasarkan pada teori harga seperti halnya pada penentuan harga pada barang-barang swasta. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. 3. Teori Erik Lindahl. Teori Lindahl mirip dengan yang dikemukakan oleh Bowen. Hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Analisa Lindahl didasarkan pada analisa kurva indiferen dengan anggaran tetap yang terbatas. 4. Yaitu teori Samuelson. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai karakteristik tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimum atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. 5. Yaitu teori anggaran. Teori anggaran adalah teori alokasi barang-barang publik melalui anggaran. Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar atau menggunakan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta. Teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan atau realita, karena bertitik pada distribusi pendapatan di awal di antara individu-individu dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.